Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Wahyuningsih, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Tanjung Pinang tahun 2022 Angkatan 3 Kelompok 2 dari instansi UPTD Puskesmas Batu 10 Tanjung Pinang untuk jabatan terampil perawat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video learning journal mengenai pembelajaran Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Hal pertama yang akan dibahas pada video ini adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kebijakan tentang manajemen ASN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa kedudukan ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua adalah P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebagai seorang ASN, kita tentu memiliki peran dalam melaksanakan fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas ASN yang pertama yaitu pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat serta pemersatu bangsa. Selain itu, seorang ASN memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut adalah hak yang berkedudukan sebagai PNS yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, serta jaminan pensiun dan hari tua. Hak seorang ASN yang berkedudukan sebagai P3K yaitu tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Selain hak yang diterima, seorang ASN juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Berikut merupakan kewajiban seorang ASN. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab. Dan yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita juga harus menaati kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Untuk memperoleh ASN yang berkualitas, memiliki tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya yang tinggi, maka pemerintah meluncurkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat sistem merit bagi organisasi, yaitu mendukung keberadaan penerapan akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan fungsi dan tugasnya, dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi misinya. Yang kedua, manfaat sistem merit bagi pegawai, yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Hal kedua dalam learning journal ini yaitu Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk menguasai 5 kompetensi Smart ASN. Yang pertama, ASN menguasai IT. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Yang ketiga,
ASN memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking. Dan yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Dalam penguasaan IT, sebagai seorang ASN, kita harus memiliki kompetensi literasi digital, yaitu penggunaan media sosial dengan bijak dan tanggung jawab. Adapun pilar-pilar literasi digital yaitu, yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknik informatika dan komunikasi. Yang ketiga, digital ethic, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban dalam dunia digital, yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan berpartisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Yang ketujuh, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Sekian video learning jurnal kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.